Three, two, one, go! Ketentuan proporsi halaman. Ya, ini juga sering memusingkan mahasiswa nih. Kita ada ketentuan mengenai plagiarisme, ya, yang fenomena ditangkapnya pejabat yang laporan keuangannya WTP. Loh, laporan WTP, pejabatnya ditangkap sama KPK. Halo teman-teman semua, halo pendengar sejati CLBK. Baik lagi bersama program kami yaitu CLBK, Cerita Lo Buat KTTA. Nah, teman-teman semua, kita udah sampai di episode ketiga nih. Memang sih masih sedikit, tapi nanti bakalan banyak kok karena penyusunan KTTA kita ini bakal masih awal banget lah sekarang dan bakal lama banget nih karena sampai bulan Juni atau Juli kan penyusunan KTTA kita, dan kita bakal membuat podcast ini setidaknya seminggu sekali untuk menambah insight baru bagi teman-teman dan juga pastinya semangat baru. Karena dalam menyusun KTTA kita nggak cuma membaca jurnal-jurnal ataupun referensi KTTA cutting kita, tapi juga harus mendengarkan pengalaman dari narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman dalam pembuatan KTTA. Nah, teman-teman semua, di episode kita kali ini kalian bakal ditemani oleh aku, Ican, sebagai anggota KTTA Tiramisu Brigade Satya. Nah, kami kali ini mengundang narasumber yang benar-benar terpercaya dan benar-benar spesial banget. Kalau bagaikan Instagram dan Twitter itu narasumber ini udah verified gitu, udah nggak diragukan lagi lah sumber-sumbernya. Nah, dan juga beliau merupakan orang nomor 1 di prodi Diploma 3 Akuntansi. Harusnya kalian kenal sih, kalau kalian nggak kenal parah banget sih. Langsung saja, nggak usah basa-basi lagi, aku sambut kepada Kepala Diploma 3 Akuntansi, Pak Puji Wibowo. Halo Pak. Oke, Mas. Ya Mas Ican. Selamat pagi Mas Ican. Sehat Mas Ican ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak di sana Pak? Ya alhamdulillah. Tadi sempat main sepeda dulu sama anak-anak, jadi lebih seger sekarang. Lebih seger Pak ya, olahraga dulu Pak ya, biar fresh Pak ya. Nah, teman-teman juga gitu ya, harus jaga kesehatan juga ya. Ya, dengan olahraga banyak makan vitamin juga Pak ya pastinya Pak ya. Betul, untuk makanan so pasti jangan sampai dilupakan ya. Apalagi di situasi kita saat ini kan Pak kan, emang lagi harus jaga kesehatan Pak ya. Jangan mentang-mentang fokus ngerjain tugas dari lupa makan, lupa istirahat, ya, lupa olahraga. Aduh, gawat itu. Jadi harus imbang ya. Mentang-mentang ngejar deadline proposal jadi sampai bergadang itu nggak bagus juga Pak ya. Iya. Ya meskipun kadang-kadang sih sering juga saya begadang ya, karena tugas-tugas saya di S3 juga lumayan berat, jadi harus begadang juga saya. Ya, tapi harus diimbangi dengan olahraga gitu ya, biar nggak lesu-lesu amat. Nah Pak, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas santai sih Pak terkait penyusunan proposal. Karena sekarang teman-teman ini lagi kayak kepikiran nih Pak, apalagi di Twitter gitu Pak, ini gimana pembuatan proposal segala macam, banyak pertanyaan yang kira-kira tuh belum tersampaikan di kayak pertanyaan sepele aja sih Pak. Cuman tuh teman-teman gelisah gitu Pak, banyak nanya gitu. Nah mungkin saya bisa merangkum semua dan menanyakan ke Bapak di sini gitu terkait penyusunan proposal. Nah, untuk yang pertama sih Pak, ini mungkin pengen dapat kabar aja. Karena kan kemarin Bapak memaparkan kalau ada peng terbaru soal KTTA Pak. Kami khawatir karena kami ini referensi kami itu cutting-cutting terdahulu Pak dalam menyusun KTTA, kan ada draftnya Pak. Nah itu takutnya signifikan perubahannya sehingga membutuhkan effort lebih lah untuk kami. Itu tuh apakah ada kabar terbaru Pak terkait peng dan apakah signifikan perubahannya Pak? Ya, ini pertanyaannya berat nih Mas. Ini bisa 3 SKS ini. Enggak, tapi saya salut dulu ya. Ini tadi Mas Ican mengutarakan apa ya? CLBK ya. Cerita Lo Buat KTTA. Bukan cinta lama bertemu kembali, Pak. Itu dia. Saya senang ya. Ini sahabat-sahabat muda akuntansi ini bikin singkatan-singkatan yang
sebenarnya singkatan ini sudah umum ya, tapi diplesetin ke arah yang lebih positif gitu ya Mas Ican ya. Nah, bagus lah, saya seneng ya acara CLBK. Jadi pertama-tama saya terima kasih ya karena juga diundang sama teman-teman Mas Ican ya, yang hubungi saya kemarin Mas Ari Purwamaji kalau nggak salah ya, untuk ikut dalam mengisi acara nih, podcast untuk KTTA. Ya, ini saya hakikatnya senang aja Mas untuk jawab apapun pertanyaan dari mahasiswa. Justru forum-forum seperti inilah yang saya butuhkan untuk bisa lebih dekat ke mahasiswa. Karena saya nggak tahu kan suara hati dari teman-teman itu terkait perkuliahan di BKN STAN itu seperti apa. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Mas Ican ya, sejak saya jadi, tadi saya koreksi dikit ya Mas Ican. Kaprodi itu bukan kepala prodi tapi ketua ya. Ketua program. Bahasa Indonesia saya Bapak ya. Perdalam. Biar nanti ke sana nggak salah lagi ya, nggak apa-apa. Sekarang salah nggak apa-apa, kan nggak masuk ujian ya. Masuk ujian nanti salah berarti ya. Jadi ketua program studi. Nah, saya dari dulu pengen menggali sebenarnya kegelisahan teman-teman terhadap perkuliahan di BKN STAN itu seperti apa. Makanya saya pernah mengirimkan tautan mengenai Kaprodi mendengar. Barangkali Mas Ican sempat itu ya. Itu di tingkat, Mas Ican sekarang kan tingkat 3 ya. Jadi waktu tingkat 2 saya menyebarkan kuesioner itu, saya jadi bisa memetakan, oh teman-teman itu kegelisahannya seperti ini. Jadi hal-hal yang bisa saya sampaikan ke pimpinan, saya sampaikan ya. Ya itu untuk ditindaklanjuti ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman nggak tahu ya bahwasanya ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan di kampus ini yang sebenarnya itu mengakomodir dari masukan-masukan teman-teman selama ini, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua tadi pertanyaan berat ini, perubahannya apa tadi gitu ya, Mas Ican ya? Perubahannya apa sih Pak kira-kira ya? Memang kalau kita lihat ya teman-teman semua ya, Mas Ican ini, kalau Mbak Kinanti ini apa nih? Notulen ya? Iya, dia sebagai host record. Oh, sebagai host. Mbak Kinanti, jadi ini SOP-nya Mbak Kinanti nggak boleh ngomong ya? Iya, ini boleh ngomong. Oke, kalau mau ngomong juga silakan aja ya. Nah, gini. Sebelumnya kan kalau yang kakak-kakak kelas Mas Ican dan teman-teman semua itu kan pakai pedoman peraturan direktur BKN STAN ya. Dulu direktur STAN ya, karena tahun 2007 kan kita masih namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, per 1 nomor tahun 2007 ya, per nomor 1 tahun 2007. Itu kan sudah lama banget ya Mas ya. Ini sudah istilahnya kalau anak ini sudah masuk SMP nih Mas. SMP. Nggak ganti-ganti ya. Nah, kita lihat memang ada beberapa ketentuan yang sudah tidak bisa mengakomodir semangat perubahan dari kita saat ini. Makanya kita ubah ya. Jadi kalau ditanya perubahannya apa aja ya Pak, memang banyak tuh Mas yang diatur. Mungkin saya akan highlight ya beberapa hal penting yang berubah dari per 1 tahun 2007 dengan rancangan peraturan direktur mengenai karya tulis ilmiah ya. Ini yang pertama mungkin kita lihat dari sisi yang paling gampang ya Mas ya, dari sisi sistematikanya ya, yang paling gampang dilihat dari sistematikanya ya. Masih ingat nggak kalau yang lama itu kan ada, ini memang sama-sama 4 bab ya, sama-sama 4 bab ya. Kemudian bab 1, 2, 3, 4 ya. Kalau di peraturan yang lama kan bab 1 itu pendahuluan istilahnya ya. Bab 2 itu apa yo? Bab 2 itu landasan teori Pak ya? Data fakta itu Pak. Data fakta, bukan landasan teori ya. Data dan fakta artinya gambaran objek penelitian kita lah ya. Gambaran objek penelitian kita itu di bab 2 ya. Kemudian bab 3 ada 2 bagian ya. Landasan teori dan pembahasan kan gitu ya. Kemudian bab 4 simpulan dan saran gitu ya. Intinya gitu ya. Nah, di rancangan peraturan yang baru, saya katakan rancangan karena memang belum ditetapkan, itu memang tetap 4 bab, tapi sebenarnya sedikit berbeda ya. Bab 1 tetap sama-sama pendahuluan gitu ya. Kemudian bab 2-nya ini enggak data dan fakta, bukan gambaran objek penelitian, tapi langsung landasan teori. Jadi langsung landasan teori, Mas. Kita fokus bab 2 itu bicara tentang teori. Artinya teori di sini ya, kita bicara tentang teori-teori yang mendasari permasalahan yang kita bahas, ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung permasalahan yang sedang kita teliti. Nah, tadi sampai mana? Bab 2 landasan teori ya, Mas, yang dirancang teorinya. Itu khusus fokus teori ya. Apa itu teori? Berarti tentang konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip ya, yang mendasari permasalahan yang kita bahaskan gitu ya. Termasuk nanti kita juga merangkum beberapa
hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kan itu ya, di bab 2 isinya full itu. Ya. Kemudian bab 3 baru dibagi 2 nih. Yang tadinya gambaran objek penelitian atau data fakta di peraturan yang sekarang itu di bab 2, sekarang ditarik ke bab 3 awal. Oh, dibalik lah Pak ya. Balik, ya. Tapi sebenarnya sebelum itu, ini dulu Mas, bab 3 itu metode penelitian dulu. Ya. Jadi dia kalau nggak salah di bagian kedua ya. Jadi di bab 3 itu bagian pertamanya itu adalah metode penelitian, ya. Kemudian bagian keduanya data dan fakta atau gambaran objek penelitian. Baru gambaran ketiga pembahasan. Jadi kalau nggak salah ada tiga pokok utama di sana. Kalau dulu kan nggak kelihatan ya metode penelitian ada di bab 3, harusnya di bab 3 kan, tapi jadi satu sama teori. Ya kan, dulu jadi satu sama teori. Nah, sekarang sudah benar-benar terlihat perbedaannya, bahwasanya bab 2 itu teori, bab 3 metode penelitian, ya. Bab 3 awal metode penelitian, yang di tengah itu gambaran objek penelitian, kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Jadi lebih smooth ya. Jadi kalau dari alurnya itu sebenarnya di rancangan peraturan yang sekarang lebih enak Mas Ican. Anda nanti nggak bingung. Malah memudahkan kita Pak ya. Betul. Dulu ingat saya tuh udah banyak membimbing mahasiswa KTTA, masih suka ketukar antara bab 2 sama bab 3 awal. Beda-beda tipis, jadi suka redundant ya, itu ya. Jadi perbedaan pertama itu ya Mas ya, sistematika mengenai isi bab, ya. Kemudian yang kedua itu mengenai ini Mas, mengenai ketentuan proporsi halaman. Ya ini juga sering memusingkan mahasiswa nih. Kan ada persentasenya ya, bab 1 itu sekian persen, bab 2 sekian persen, bab 4 sekian persen. Nah, itu pada prakteknya teman-teman terjebak pada ketentuan ini. Sehingga misalkan bab terakhir, bab 4 itu kalau nggak salah 5-7% ya, berapa persen ya. Itu mereka akhirnya apa? Mengulang-ulang kembali yang ada di bab 3, supaya memenuhi proporsi itu. Iya, biar kayak banyak gitu Pak. Padahal kalau saya pribadi, sebagai pembimbing, saya tidak terlalu melihat proporsi. Saya yang penting lihat, ya secara umum bab 3 harusnya paling banyak dong, gitu ya. Itu aja, saya nggak terlalu melihat bab 4 harus sekian persen nggak, kalau saya pribadi. Tapi mahasiswa kan pada bingung, takut nggak sesuai kan. Sendiri Pak ya. Jadi akhirnya terlalu memaksakan pokok bahasan yang tidak perlu lagi di bab 4. Itu yang ketentuan sekarang ya. Nah, di ketentuan yang baru nanti, kita usulkan nggak lagi diikat proporsi tiap bab itu. Tapi lihatnya ke jumlah kata, ya, yaitu minimal 3.000 kata, maksimal 15.000 kata. Itu kalau batasan minimal, gimana Mas? Untuk semua mata kuliah ya? Tidak, itu semua mata kuliah. Ini kita dulu, kenapa kita perlu batasi? Karena dulu ada yang terlalu semangat ya, teman-teman ini kalau yang terlalu semangat kan gitu hebat ya, bikin KTTA sampai 300 halaman. Malah kayak ya. skripsi Pak dibuatnya. Nah, bukan apa-apa sih. Ya, Anda sih senang aja nulis 300 halaman. Tapi penilai kedua yang baca kan juga kasihan. Gitu loh, harus mereview 300 halaman, coba bayangkan. Itu sudah jadi dua tesis itu, Mas. 300 halaman. 300 halaman banget. Itu kan ya kita batasi lah biar ya wajarnya KTTA nggak sebanyak itulah. Karena juga masalahnya yang dibahas juga tidak sedalam yang kita bayangkan. Ya, jadi dibatasi maksimal 15.000 kata, gitu loh Mas. Kalau kira-kira 15.000 kata, 1,5 spasi itu harusnya ya sekitar 45 halaman ya. Teorinya gitu ya. Tapi itu ya nanti tergantung ya ada gambar tabel atau enggak ya. Itu berarti udah termasuk lampiran Pak ya? Enggak, itu yang bab 1 sampai bab 4-nya saja. Kalau lampiran kan enggak dihitung katanya. Aman ya. Tapi Pak ada yang nanya nih Pak terkait audit Pak. Nah katanya tuh mereka dari review cutting kayak kurang Pak kalau 15.000 kata Pak. Kalau dari pandangan Bapak gimana Pak terkait mata kuliah audit? Audit ya. Nah itu saya terus terang memang belum pernah ngajar audit ya. Tapi saya pernah membaca beberapa penelitian terkait audit ya. Sebenarnya itu tergantung seninya kita menyajikan hasil penelitian itu ya. Kalau kita mau perpanjang bisa, kalau mau perpendek juga bisa. Kalau teman-teman ya Mas Ican kalau pernah baca artikel jurnal-jurnal penelitian, bahkan di jurnal-jurnal yang internasional bereputasi, itu kadang-kadang jumlah halamannya paling cuma 8-10 halaman gitu ya. Tapi padat, concise. Iya, concise halamannya. Itu concise banget, padat banget, bacanya itu enak gitu loh. Nah, saya juga bingung sih Pak, kadang kayak ada jurnal yang cuma 9-10 halaman tapi itu
sampai penutup juga, Pak. Dibaca Iya, enak kan? nah, enak bacanya. Ya dibaca enak gitu loh. Tapi kalau kita suruh bikin KTT skripsi kan harus halaman-halaman, jadi kayak muter-muter gitu kan ya. Muter mendengar. Jadi gitu Mas, tergantung seninya tulis ya. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita persingkat, jadi tidak perlu bertele-tele, sehingga sebenarnya 45 halaman tuh ya more cukup lah. Maka tergantung bagaimana cara kita membahas. Iya, Gitu, Mas. ya. Nah ini kan sebenarnya tantangan ya buat teman-teman menuangkan sebuah ide yang banyak, ya sebuah pemikiran yang banyak, tapi ke dalam sebuah tulisan yang ringkas dan padat. Nah, itu kan tantangan. Karena kalau kita bisa menulis yang sedemikian itu, teman-teman akan bisa nanti menulis naskah dinas ketika di kantor. Kalau di kantor kan nanti Anda diminta bikin konsep naskah dinas ya, nota dinas ya, untuk konsep surat. Itu kan padat-padat, pendek-pendek kan ya Mas? Nggak mungkin naskah dinas buat pimpinan sampai 40 halaman, 30 halaman. Capek kan? Jadi kalau pimpinan kan nggak punya waktu banyak buat baca yang panjang. Jadi biasanya naskah dinas paling 1-2 halaman, paling maksimal 3 halaman lah gitu ya. Buat maksudnya apa sih usulan penyelesaian gini, oke disetujui kan gitu. Jadi kita dilatih untuk Anda membuat sebuah kalimat permasalahan itu yang ringkas, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca gitu. Itu tadi itu saya baru satu perbedaan tadi ya mengenai sistematikanya. Sistematika Pak ya. Mengenai sistematikanya ya. Kemudian apalagi ya? Yang kedua yang kelihatan jelas ini Mas, kita ada ketentuan mengenai plagiarisme ya, yang jelas ya. Ketentuan plagiarisme kita mengacu ke kalau nggak salah ke peraturan direktur nomor 4 tahun 2020. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Itu ada ketentuan tentang namanya plagiarisme di kampus. Untuk ukuran KTTA kalau tidak salah dulu kita usulkan tingkat similarity. Jadi mohon dipahami ya, similarity itu belum tentu dia memplagiasi. Nah, jadi kalau kita katakan plagiarisme juga belum tentu juga itu potensi, itu baru indikasi ada plagiarisme ya. Tapi itu kita menunjukkan similarity. Misalkan Anda nanti masukkan karya tulisnya ke dalam aplikasi Turnitin ya. Itu kalau misalkan 50% artinya 50% tulisan Anda ini mirip dengan tulisan orang lain. Iya, Pak. Mirip itu bisa saja memang plagiat totally copy paste, tapi bisa juga memang itu suatu permasalahan yang general knowledge itu, sesuatu hal yang umum sehingga kalau orang nulis ya akan sama. Misalkan matahari terbit dari sebelah timur. Ya enggak? Mas Ican nulis, Mbak Kinanti nulis, saya juga nulis. Similarity kan? Ya, similarity ya, sama. Jadi 100% kalau saya sama nulis gitu ya. Ya. Tapi apakah saya memplagiat kalimatnya Mas Ican kan enggak? Itu karena general knowledge. Semua orang tahu. Nah, jadi belum tentu juga kalau ada tingkat kemiripan besar itu terus kamu plagiarisme, belum tentu juga. Ya, tapi merupakan indikasi. Jadi diharapkan KTTA tidak lebih dari 50% supaya teman-teman bisa menuangkan sebuah ide yang sama tapi dengan cara dan gaya maupun kalimat yang berbeda tanpa merubah makna, gitu loh. Berarti untuk kutipan tuh kita boleh mengubah Pak ya. Misal kita mengutip dari ini, itu kan sama harusnya kata-katanya, atau kita harus mengubah kutipan itu jadi bahasa kita sendiri Pak. Betul. Jadi sebenarnya ada 2 metode kutipan, Mas. Kalau teman-teman lihat ya, ada direct quotation sama indirect quotation. Kalau direct quotation itu benar-benar kalimatnya sakral, nggak kita rubah ya. Nah, kita rubah sama persis itu ya, dan kita menunjukkan ada nama penulisnya, nama belakang penulis sama tahunnya, kemudian kita kasih tanda petik. Kalau direct quotation kan gitu ya, menunjukkan itu benar-benar kalimatnya dia nih, nggak kita rubah sama sekali. Dan biasanya nanti agak menjorok ke dalam gitu ya. Itu direct quotation ya. Kalau Anda merasa itu perlu, tidak boleh dikurangi sama sekali. Tapi sebenarnya kita sangat dianjurkan untuk melakukan indirect quotation, ya, quotation secara tidak langsung, ya. Kita pahami maknanya, kita tuangkan dengan kalimat kita sendiri, tapi tetap mencantumkan nama penulis yang kita sitasi, gitu. Jadi lebih banyak disarankan kita untuk melakukan indirect quotation. Soalnya kalau misalnya banyak direct quotation nanti similarity-nya banyak juga Pak itu. Nah. Dan itu sebenarnya nanti juga bisa kita setting sih Mas di Turnitin ya, misalkan kalau dia sampai 10 kata itu masih bisa kita allow ya, kita perbolehkan atau sampai 15 kata itu masih belum dikatakan similarity, karena kan kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang nggak bisa kita otak-atik, misalkan ketentuan di dalam peraturan.
Oh, Ya. iya. Kan kalau mau kita otak-atik jadi bingung kan? Gimana ya? Kalau emang setelah kita otak-atik kok jadi membuat orang itu jadi salah menafsirkan ketentuan itu jadi berabe. Nah, kayak gitu biasanya kita direct quotation kalau tentang peraturan itu biasanya. Ya. Meskipun nggak semuanya juga peraturan-peraturan yang bisa kita ubah dengan kalimat sendiri. Gitu ya Mas. Jadi nanti bisa dipahami tuh, bisa disetting sebenarnya di meeting kita tuh mau berapa kata yang kita izinkan untuk tetap mirip gitu loh. Oh iya. Ya, kira-kira dua itu deh Mas, dua hal dulu yang kelihatan besar dia. Dua hal itu yang kelihatan banget di sistematikanya. Ya. Terus untuk kabar itu kira-kira kapan Pak ya? Mungkin bisa di kabar apa nih? Keluar resminya PONG itu biar teman-teman juga. Oke. Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi pekan lalu saya dapat info dari salah satu pejabat di PAK bahwasanya konsep berdiri itu mau dikirim ke Senat, ya. Nah, sekarang ini kan dengan ketentuan yang sekarang ini, Senat itu harus memberikan pertimbangan atas semua peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Pekanstan. Jadi meminta pertimbangan Senat. Kalau mudah-mudahan sih Senat cepat ya, karena saya yakin Senat juga kerjanya alot banget, kuat banget ya, bagus kerjanya ya. Sehingga mudah-mudahan cepat ya, harusnya di bulan ini terbit ya. Kalau harapan saya sih bulan ini terbit, ini loh harapan saya ya. Kan nggak mungkin juga Senat melakukan review sampai 1 bulan itu kan. Ya. Mudah-mudahan ya bisa terbit sehingga bisa jadi pedoman buat teman-teman. Makanya kemarin kita kasih dulu yang penting template proposal. Kalau template proposal itu memang kita ambil dari lampiran rancangan peraturan direktur kemarin, Mas. Oh, template-nya udah ada. Jadi, mudah-mudahan kalau template proposal sih nggak berubah mudah-mudahan ya. Tapi ketentuan-ketentuan di pasal-pasal itu kan banyak banget ya. Kalau kita share, takutnya teman-teman sudah baca, ternyata nanti yang aslinya berubah, nanti teman kok berubah gitu ya. Kita nggak mau gitu. Kita kasih dulu yang template proposalnya. Karena yang Anda butuhkan saat ini kan hanya template proposal dulu. Gitu, Mas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.